Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masih berada di program Ternyata Bukan Mistis bersama saya Cera Amertanti dan partner saya Kak Sustomo. Sekarang kita lagi berada di mana, Kak? Kita kembali ke tempatnya kajian Tuan Fikri. Kita akan mempelajari, memvisualkan trik-trik pengobatan yang katanya ada oknum paranormal memakai media telur ya. Ada kadang pas ditarik seperti yang kasusnya ada artis itu, ditarik keluar ada paku, ada rambut. Jadi kita akan buktikan sama Tuan Fikri apakah itu benar-benar mistis atau bukan. Mungkin penasaran teman-teman, kita langsung aja ke dalam ya. Tetap di Ternyata Bukan Mistis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat pemirsa pecinta dunia spiritual, pecinta dunia misteri, dan pastinya sahabat-sahabat subscriber di channel YouTube Palpres Official. Berjumpa kembali dengan saya Tuan Guru Fikri Jasa dan perguruan Seni Jaga Diri A59779 Indonesia. Dan kali ini kami akan memberikan satu khazanah bagi sahabat pemirsa, menambah pengetahuan tentang salah satu teknik ataupun trik pengobatan yang sering kali kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pengobatan dengan media telur ayam. Awalnya mungkin kita berpikir media telur ayam ini merupakan satu metode pengobatan yang memang betul-betul menggunakan kekuatan goib atau mungkin syarat dengan dunia mistis. Kita akan melihatkan, misalnya memperlihatkan satu telur ayam, lalu kita punya pasien. Ini contoh pasien, Bu. Ini maaf, kita jadi pasien dulu. Pengobatan seperti ini seringkali kita lihat dan dilakukan oleh oknum-oknum tabib, oknum pengobatan alternatif atau oknum paranormal. Media untuk menyedot penyakit. Biasanya penyakit itu biasanya kanker, tumor, atau bahkan santet sekalipun. Jadi baik yang medis maupun non medis. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Sebelum kami menjelaskan, kita akan mendemonstrasikan dulu bagaimana efek yang sering kita lihat dengan pengobatan menggunakan telur ayam. Peristiwa ini juga pernah dialami salah satu entertainer ataupun salah satu selebritis kondang Indonesia, almarhum Olga Saputra. Pernah ini menjadi polemik, menjadi kontroversial pada saat pengobatan dengan media telur yang digunakan untuk menjadi terapi pengobatan ataupun menjadi media untuk menyedot penyakit dari almarhum Olga Saputra. Bu, sini sebentar. Kalau keluhan Ibu apa sebenarnya kalau saat ini? Asma. Oke, anggap selain asma mungkin ada penyakit lain yang lebih berat daripada asma. Misalnya ada guna-guna, atau mungkin ada santet, atau juga ada penyakit-penyakit yang lain yang ketika dibawa ke dunia medis ternyata tidak diketemukan penyakitnya. Ini asma. Ketika dibawa dunia kedokteran ataupun di dunia medis ternyata tidak ada penyakit, sedangkan kita mengeluh, atau mungkin pada saat kita berobat juga tidak sembuh, tidak sembuh, tidak ada kesembuhan walaupun sudah berulang kali. Nah, kita akan mencoba dengan menggunakan media telur ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini boleh tangan, saya akan lihat tangan. Oke, saya akan gunakan. Jadi seorang tabib dia bisa menggunakan tangan, bagian apa saja yang bisa menjadi sarana untuk mengeluarkan penyakit. Umumnya mereka mengatakan ketika ada penyakit yang tidak gampang disembuhkan, apakah tumor ataupun kanker, dia akan mengatakan ini ada hal-hal mistis, ada hal-hal goib, ada mungkin orang-orang yang berniat jahat ataupun sudah melakukan aktivitas goib, aktivitas supranatural kepada diri pasien. Oleh karena itu saya akan menggunakan media telur. Ini telur, ya, saya ambil satu aja. Di sini dia akan meletakkan telur di badan.
ada ada beberapa teknik. Ada yang langsung dari sini dia ngambil langsung pecah di tangan. Ada juga yang dipucat seperti ini. Kita lihat. Misalnya ada rambut atau apa. Ada jarum. Kalau diteliti ada banyak benda. Biasanya seorang tabib akan mengatakan ataupun meyakinkan pasien bahwa ini adalah benda-benda yang ada di tubuh akibat santet, akibat guna-guna atau apa saja, sehingga si pasien akan percaya dengan apa yang diambil penyakitnya melalui media telur ini. Seperti itu. Baik, saya akan jelaskan bagaimana ini bisa terjadi agar dapat menarik kesimpulan bahwa ini ternyata bukan mistis. Sahabat Pirsa, pecinta dunia spiritual, banyak hal-hal yang awalnya kita berpikir, berpendapat bahwa ini adalah sesuatu yang mistis, sesuatu yang gaib, ternyata bisa kita ambil kerana ilmu pengetahuan. Ini terjadi berdasarkan reaksi kimia, bukan berdasarkan kekuatan mistis ataupun kekuatan gaib. Ini adalah modus operandi, teknik-teknik, trik-trik sugesti meyakinkan pasien yang dilakukan oleh oknum-oknum paranormal, oknum-oknum pengobat alternatif untuk mengelabui pasien-pasiennya. Sekali lagi, ini bukan gaib, ini bukan mistis. Terjadinya seperti ini karena ada proses kimiawi yang sudah dilakukan ataupun dipersiapkan oleh oknum pengobat alternatif atau oknum pelaku. Seperti ini. Mereka mempersiapkan telur seperti ini. Telurnya telur biasa, telur ayam ataupun telur bebek boleh, tapi utamanya adalah telur ayam. Lalu ini akan dicampur bahan kimia tertentu. Bahan kimia tertentu. Sengaja saya tidak ungkapkan supaya pemirsa juga tidak melakukan hal yang sama. Jadi saya tidak akan bukan namanya. Intinya adalah telur ini saya rendam seperti ini. Misalnya dengan air. Dengan bahan kimia tertentu. Saya akan masukkan beberapa menit. Ketika dalam beberapa menit atau 5 menit, 3 menit akan ada terjadi proses kimiawi untuk melunakkan atau melembutkan cangkang telurnya. Jadi kulit telur itu akan lembut akibat ada bahan kimia yang kita pakai untuk merendam telur ini. Setelah ini telurnya lembut, kita pisahkan dengan bahan kimia tertentu, lalu baru kita masukkan apakah jarum ataukah rambut. Hanya cukup dengan menusukkan saja. Menusukkan apa yang mau kita masukkan, apakah paku, apakah jarum, apakah rambut. Kemudian setelah ini masuk, telur ini kita letakkan ataupun kita redam di air biasa. Di air biasa sehingga tidak nampak ada suatu proses kimia yang terjadi. Menghilangkan bau, menghilangkan warna, menghilangkan akibat proses kimiawi yang sudah dilakukan sebelumnya. Lalu barulah seorang oknum tabib, oknum pengobat alternatif, oknum paranormal melakukan modus ini. Lalu ada pertanyaan, lah kan telur ayamnya dibawa dari rumah, dibawa dari pasar. Saya betul-betul melihat sendiri, ibu bawa telur. Biasanya seperti itu. Modusnya adalah ibu sebagai pasien membuat telur dari rumah atau belanja di pasar. Sekali lagi, untuk menipu itu berbagai macam jalan. Untuk menjalankan trik kimia ini juga berbagai macam jalan. Salah satunya adalah dengan kecepatan tangan. Ketika ibu menyerahkan telurnya ke saya, telur yang dibawa dari pasar atau belanja sendiri di warung, maka saya dengan secepat kilat saya akan menukar ini dengan bak telur yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Lalu kita akan membuat sebuah keyakinan dengan pura-pura mengobati ataupun menterapi atau menyedot penyakit di diri pasien. Lagi-lagi sahabat mirsa, ini ternyata bukan mistis.